Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang misteri kos-kosan tua. Disclaimer, cerita ini adalah cerita yang ditulis oleh aku sendiri dengan sumber orang di sekitarku. Semua nama dan tempat sudah disamarkan demi kepentingan privasi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Tahun 2019, Rose dan Daniel berputar-putar di kota M mencari kos-kosan baru untuk Rose. Siang itu dengan motor Daniel. Rose baru saja pindah kerja yang cukup jauh dari kos-kosan lamanya. Saat itu Daniel dan Rose memang sudah berencana menikah. Mereka juga sibuk mempersiapkan pernikahan mereka yang sudah tinggal 4 bulan lagi. Kebetulan sekali tempat kerja Rose yang baru dan rumah Daniel cukup dekat. Jadi Rose memutuskan untuk pindah kos saja agar tidak makan banyak waktu di jalan dan bisa lebih dekat dengan Daniel. Setelah berkeliling dan menanyai orang-orang sekitar, akhirnya mereka menemukan sebuah postingan kos di aplikasi pencari kos. Harganya cukup murah dengan fasilitas AC, dan yang terpenting tempatnya dekat dengan kantor baru Rose. Pasangan kekasih ini langsung menghubungi pemilik kos dan menyampaikan maksud mereka untuk mencari kos. Mereka pun disambut baik oleh pemilik kos yang adalah seorang pria berusia sekitar 30-an. Saat sampai di bangunan kos itu, sang pemilik kos menyambut mereka dengan ramah. Kosan tersebut berbentuk ruko. Lantai 1 disewa oleh seorang wanita yang berjualan mie ayam. Jadi seluruh lantai 1 bisa dibilang adalah daerah sewaan pemilik bisnis mie ayam tersebut. Lantai 2 dan 3 barulah diperuntukkan untuk orang kos-kosan. Orang yang mengekos di ruko itu harus keluar masuk melalui lorong samping ruko yang merupakan lahan kosong pembatas antara kosan itu dengan ruko sebelahnya agar tidak mengganggu bisnis mie ayam di bawah. Motor-motor anak kos juga disimpan di lorong itu karena di lorong itu dipasangi pintu gerbang besi. Setelah melalui lorong itu, para penyewa kos harus masuk melalui pintu belakang dan naik tangga untuk menuju daerah kos. Kosan itu cukup tua dan sedikit kotor. Penerangannya juga remang-remang. Tapi Rose dan Daniel berpikir Rose hanya akan tinggal beberapa bulan saja di sana. Harganya juga cukup murah untuk fasilitas AC. Sehingga mereka setuju dan langsung membayar DP tanda jadi. Rose memilih kamar yang ada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 4 kamar, dan kamar Rose adalah kamar kedua dari tangga. Kamar pertama diisi oleh pasangan suami istri, lalu kamar di samping Rose kosong, dan kamar terakhir diisi oleh seorang nenek teman pemilik kos yang hanya tinggal sendiri di sana. Di lantai 3 sepertinya cukup padat. Hampir semua kamar terisi dan diisi oleh pekerja muda semua. Singkat cerita, tibalah waktu pindah ke kosan itu. Rose dan Daniel bersih-bersih kamar tersebut dan mulai menyusun semua barang-barang Rose di kamar yang hanya berukuran 2x3 itu. Setiap kamar hanya disekat dengan dinding papan tipis, sehingga kalau ada orang yang tidak sengaja menyenggol dinding kamar itu, maka akan sedikit ribut. Sore itu, selesai bersih-bersih dan menyusun barang-barang di kamar, Rose dan Daniel pergi keluar untuk makan malam. Setelah makan malam, mereka sengaja menghabiskan waktu untuk berkeliling di sebuah mall. Barulah di jam 9-an, Daniel mengantar Rose pulang ke kosnya. Setiba mereka di depan kos, warung mie ayam di lantai 1 sudah tutup, dan toko elektronik beserta toko-toko di sekitar kosan itu sudah tutup. Pada malam hari, kos itu terasa sangat mencekam, karena penerangan lampu jalan pun sangat remang-remang. Daniel menunggui Rose yang sedang membuka pagar samping ruko. Jalan masuk ke kos itu. Setelah Rose masuk, Daniel pun pamit pulang. Rose pun menutup gerbang tersebut dan menguncinya. Lorong di samping ruko tersebut benar-benar gelap, tidak dipasang satu lampu pun. Penerangan hanya mengandalkan lampu jalan yang tidak seberapa. Rose sebenarnya sedikit takut untuk melewati lorong itu sendirian. Tapi apa mau dikata, dia sudah bayar full untuk 1 bulan. Tentu sayang kalau harus batal. Dan mencari kosan dengan harga murah dan fasilitas oke itu tidaklah mudah. Rose pun memberanikan diri melewati lorong itu. Saat dia melangkah pelan, karena lorong itu gelap, dia mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan ke arah belakangnya. Saat dia berbalik, kosong, tidak ada orang. Hanya ada jas hujan yang tergantung dan bergoyang karena ditiup angin. Kebetulan angin malam itu cukup kencang dan dingin. Pertanda sudah mau turun hujan. Rose mengira dia hanya terbawa suasana sampai berhalusinasi karena dia takut dengan tempat itu. Jadi dia pun menghembuskan nafas lega dan berbalik untuk berjalan kembali. Tapi lagi-lagi suara langkah itu masih terdengar. Rose berbalik lagi dan kosong, tidak ada orang.
Rose yang merasa ada yang tidak beres, dia pun segera berlari ke arah pintu belakang ruko kosnya dan membuka pintu itu dengan terburu-buru, sehingga beberapa kali kuncinya terjatuh dan membuat pintu itu semakin lama terbuka. Akhirnya setelah percobaan kesekian kalinya, pintu pun terbuka. Rose masuk dan mengunci pintu tersebut dengan cepat tanpa mau menoleh ke belakang. Sesampainya di dalam, suasana di lantai 1 tentunya juga sangat gelap, dengan hanya ada satu lampu remang-remang yang dipasang di bawah tangga menuju lantai 2. Rose segera menaiki tangga tersebut dengan hati-hati, karena anak tangga tidak begitu terlihat dengan kondisi lampu yang sangat pelit itu. Tibalah dia di lantai 2. Dia pun membuka kamarnya dan menyalakan AC, kemudian segera mandi dan bersiap-siap untuk tidur. Suasana kos sudah sepi, sepertinya para penghuni kamar lantai 3 sudah bersiap semuanya. Pasangan suami istri penghuni kamar sebelah juga tidak ada di kamar. Sebelumnya, kata pemilik kos, pasangan suami istri ini memang jarang ada di kos. Satu-satunya penghuni di lantai 2 selain Rose hanyalah nenek yang ada di kamar ujung. Selesai mandi dan beberes, Rose pun bersiap tidur. Dia mengunci pintu kamar dan mematikan lampu sambil bermain handphone untuk membalas pesan dari Daniel. Setelah mulai mengantuk, Rose pun tidak sadar tertidur. Posisi kasur Rose saat itu lengket ke dinding papan pembatas antara kamar kosong di sebelahnya. Bukan kamar yang disewa Pak Sutri tadi, tapi kamar yang benar-benar tidak ada penghuninya. Saat itu posisi tidur Rose rapat membelakangi dinding papan itu, agak menyender ke dinding itu. Malamnya entah jam berapa, Rose yang sedang tertidur pulas harus tersentak bangun karena terkejut. Seperti ada beberapa anak kecil yang menabrakkan diri ke dinding dan membuat kegaduhan di kamar sebelah yang kosong tersebut, sehingga dinding tersebut bergoyang dan berisi. Rose yang saat itu masih ngantuk belum bisa berpikir jernih. Dia mengambil handphone dan mengecek jam di handphonenya. Pukul 2 pagi. Anak siapa yang bermain di jam segitu? Rose yang terlanjur ngantuk pun membiarkan saja. Dia berpikir mungkin saja keluarga pemilik kos yang datang dan menginap di samping. Kemudian dia pun lanjut tertidur. Hari berikutnya, Rose bangun pagi pukul 6 untuk mandi. Sebelumnya, dia pergi ke kamar kosong sebelah untuk mengecek pintunya. Alangkah terkejutnya Rose mendapati pintu tersebut masih digembok dari luar, yang artinya tidak ada orang di dalam. Jadi siapa yang ribut-ribut di kamar sebelah semalam? Kemudian dia bersiap untuk mandi. Selesai mandi, saat dia keluar dari kamar mandi, nenek di kamar ujung sudah menunggu di luar kamar mandi dengan wajah sewot. Rose yang waktu itu masih baru di sana pun hanya tersenyum menyapa nenek itu dan segera berlalu. Hari-hari berlalu, tinggal di kos itu cukup membuat Rose tidak nyaman. Tidak ada teman yang bisa diajak berkenalan dan berbicara. Anak-anak muda di lantai 3 jarang kelihatan. Sementara penghuni lantai 2 sinis-sinis semua, terutama nenek dari kamar ujung. Bahkan di hari berikutnya saat Rose bangun di jam 6 pagi, Rose mau bersiap mandi untuk bekerja. Ternyata nenek itu sudah ada di kamar mandi dan mandinya sangat lama sehingga membuat Rose takut terlambat masuk kerja. Mau tidak mau, Rose harus ke lantai 3 mandi. Rose kira awalnya memang kebetulan saja nenek tersebut bangun duluan dan mandi. Jadi Rose memakluminya. Setelah dilihat berhari-hari, nenek tersebut seperti sengaja tidak membiarkan Rose mandi terlebih dahulu. Dan sengaja berlama-lama di kamar mandi, sehingga membuat Rose harus berebut kamar mandi di lantai 3 dengan penghuni kos lain yang juga bersiap bekerja. Bahkan yang membuat Rose jengkel, nenek tersebut mandi pagi-pagi bukannya mau pergi keluar atau ada keperluan apa. Setelah mandi, dia malah balik lagi ke kamar dan mengunci diri seharian. Tapi tidak mau mengalah kepada orang yang mau pergi kerja. Yah, maklum saja, umur segitu memang lagi lucu-lucunya. Gemes pengen nyentil ginjalnya. Beberapa gangguan sering dialami Rose selama 1 minggu tinggal di sana. Seperti suara langkah kaki di lorong masuk, tapi tidak ada orang saat dilihat ke belakang. Suara-suara ribut dari kamar kosong di sebelah. Dan bahkan suatu hari saat pasangan suami istri yang ada di kamar samping Rose sedang tidak pulang, Rose mendengar ada beberapa barang jatuh dari kamar itu dan ada suara barang digeser. Rose yang penasaran membuka sedikit pintu kamarnya untuk mengintip. Di luar kamar tidak ada siapapun. Dia melangkah keluar untuk mengecek pintu kamar Pak Sutri tersebut. Kamarnya digembok dari luar, yang artinya tidak ada orang di kamar itu. Rose merasa tidak tenang setelah mengetahui itu, berarti ada sesuatu yang tidak kasat mata yang ada di kamar itu, atau bahkan di seluruh kos ini.
Dia pun menceritakan hal yang dialaminya kepada Daniel. Daniel mengatakan bahwa dia akan menanyakan kepada pamannya yang memang seorang indigo. Suatu hari itu hari Minggu. Setelah Rose dan Daniel seharian keluar untuk fitting baju pengantin dan membeli beberapa keperluan pernikahan seharian, malamnya Daniel mengantar Rose pulang ke kos. Seperti biasa, Daniel menunggu Rose sampai dia membuka pintu pagar dan menguncinya kembali, baru Daniel pulang. Rose pun berjalan sambil membuka senter dari handphone, karena malam itu entah kenapa terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Saat berjalan menelusuri lorong gelap dan lembab itu, seperti biasa, ada suara langkah kaki dari arah belakangnya. Tapi kali ini, langkah kaki tersebut terdengar cepat, seperti lari. Rose yang ketakutan pun segera berbalik sambil menyorotkan senter handphone ke arah suara yang dia dengar. Terlihat ada bayangan anak kecil berlari ke arah dia dan menabraknya menembus tubuh Rose. Rose menjerit terkejut. Handphone yang dia pegang terjatuh dan dia pun terjatuh terduduk di tanah yang basah itu. Nafasnya terengah-engah karena terkejut. Dia berbalik melihat ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Lalu siapa anak kecil yang menabraknya tadi? Sepertinya bukan anak manusia, sebab dia menembus tubuh Rose. Rose segera bangkit dan mengambil handphonenya yang walau layarnya agak retak tapi untungnya masih bisa digunakan. Dia menggerutu kesal karena harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki layar handphonenya lagi. Setelah membuka pintu belakang kosannya, dia berjalan masuk dan menguncinya kembali. Saat berbalik ingin menaiki tangga, entah kenapa pandangan Rose beralih ke daerah warung mie ayam yang sudah tutup itu. Lantai 1 tampak gelap, walau ada sedikit cahaya dari tangga yang pastinya tidak cukup untuk menyinari seluruh ruangan. Semua kursi-kursi dan meja-meja disusun rapi oleh pemiliknya. Dari balik kursi-kursi yang tersusun rapi itu, Rose melihat ada sesosok bayangan yang bergerak seperti seorang anak yang sedang bersembunyi di balik kursi-kursi itu. Rose mengarahkan cahaya handphonenya ke arah jajaran kursi tersebut untuk melihat lebih jelas siapa di sana. Seorang anak kecil laki-laki berjongkok di balik sebuah kursi dan mengintip. Dari jauh sosoknya tak begitu jelas. Anak itu kemudian bangkit berdiri dan berjalan ke arah Rose. Dia tertawa riang seperti anak kecil yang mengajak bermain. Tapi semakin dia mendekat, semakin jelas penampilannya yang Rose lihat. Tubuh anak itu dari atas sampai bawah hitam semua, gosong seperti orang yang terbakar. Bau sesuatu yang terbakar cukup menyengat saat itu. Dia kemudian berlari-lari riang ke sana kemari. "Kakak, ayo main, kakak yang jaga." Rose berteriak sekali lagi melihat itu. Tidak ada seorang pun yang datang menolong Rose. Rose berlari menaiki tangga. Beberapa kali dia agak terpeleset, tapi tetap harus berlari karena sudah terlalu takut untuk merintih kesakitan. Suatu hari Paman Daniel datang dan Daniel menceritakan apa yang dialami Rose di kosan itu. Paman Daniel mengatakan bahwa kosan Rose itu dulunya adalah bekas gedung yang terbakar. Ada beberapa orang yang meninggal, termasuk seorang anak kecil. Paman Daniel ini memang indigo. Dia mampu melihat hal-hal gaib. Daniel pun menceritakan apa yang disampaikan pamannya pada Rose. Tapi mereka awalnya menganggap hal itu biasa saja karena belum ada penampakan. Sekarang, baru lalu Rose percaya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan sosok anak kecil korban kebakaran itu. Rose yang ketakutan menelepon Daniel dan menceritakan apa yang dilihatnya sambil menangis ketakutan. Tapi karena saat itu sudah terlalu malam, Daniel menyuruh Rose mengunci kamarnya dan jangan keluar kamar sampai pagi. Pagi-pagi sekali Daniel datang dan menjemput Rose untuk pergi menemui orang tua Daniel agar mencari solusi tentang masalah yang dialami Rose. Orang tua Daniel membawa Rose ke seorang pemuka agama yang mengerti hal-hal spiritual. Mereka sengaja tidak menceritakan apa yang dilihat Rose dan apa yang disampaikan Paman Daniel untuk melihat kesinkronan cerita dari pemuka agama ini. Setelah pemuka agama ini menerawang sebentar, dia pun membuka matanya dan berkata, "Tempat itu dulunya bekas kebakaran. Banyak yang meninggal, tapi arwah yang lain tidak jahat. Terkadang hanya membuat suara-suara. Mungkin karena kamu mau nikah, makanya banyak cobaan yang datang. Arwah yang paling agresif itu ya arwah anak kecil yang kamu lihat semalam.
Karena dia meninggal saat masih kecil, maka selamanya dia akan menjadi anak kecil di tempat itu. Layaknya anak kecil, dia senang bermain dan agak lasak. Kadang menimbulkan bunyi-bunyi di kamar dan di sekitar kos. Cerita pemuka agama ini pun sinkron dengan apa yang disampaikan Daniel dan apa yang dilihat Rose. Rose pun kemudian diberikan jimat pelindung dan disuruh lebih rajin beribadah. Tapi Rose memilih mencari kosan lain yang lebih nyaman karena bukan dari segi spiritual saja, tapi ternyata kos itu agak jorok karena tidak ada ART yang membersihkan kos seperti layaknya kos-kosan pada umumnya. Setelah berdiskusi, akhirnya Rose dan Daniel kembali mencari kos baru dan untungnya menemukan sebuah kos bersih yang bahkan lebih dekat lagi ke rumah Daniel dengan harga yang sama dengan kos sebelumnya. Walau kos ini tidak ada AC, tapi yang terpenting nyaman tinggal di sana. Sampai di sini dulu ceritanya. Semoga cerita ini bisa menemani aktivitas kalian. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.